Selamat datang teman-teman, kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor-faktor yang pertama adalah suhu. Ketika sebuah larutan itu dipanaskan, maka jarak zat-zat elektrolit di dalam air itu akan semakin renggang. Sehingga molekul-molekul air ini akan makin mudah berikatan dengan zat-zat elektrolit tersebut. Dapat disimpulkan bahwa suhu jika semakin naik, maka elektrolit makin mudah larut. Begitu juga dengan kelarutannya akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah jenis pelarutnya. Kita tahu di kelas 10 telah mempelajari tentang senyawa polar dan senyawa nonpolar ya. Senyawa polar dan nonpolar itu dapat diidentifikasikan melalui yang pertama adalah struktur Lewisnya. Jika struktur Lewisnya itu simetris, maka dapat dikatakan dia senyawa yang nonpolar. Jika tidak simetris, maka dia adalah senyawa yang polar. Lalu juga dapat diidentifikasikan melalui selisih keelektronegatifannya. Jika selisih keelektronegatifannya semakin tinggi, maka senyawa tersebut dapat dikatakan senyawa polar. Seperti itu. Ya, jadi senyawa polar dia akan mudah larut dengan pelarut yang polar juga. Begitu juga dengan senyawa nonpolar, dia akan mudah larut dengan pelarut nonpolar. Selanjutnya adalah pengaruh pH. pH-nya. Ketika ada sebuah larutan basa, maka dia akan lebih kecenderungan larut, mudah larut dalam pelarut yang netral juga, atau larutan yang bersifat asam. Lalu bagaimanakah dengan garam? Jika garam itu terdiri dari sisa asam lemah dan sisa basa kuat, maka garam ini akan mudah berikatan dengan asam kuat. Kenapa? Karena basa kuat ini akan kecenderungan untuk berikatan dengan asam kuatnya. Begitu juga sebaliknya ya. Asam maka dia akan lebih mudah larut dalam netral dan juga basa. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah pembentukan ion kompleks. Nah, ini yang agak rumit ya. Kita ambil contoh aja tentang AgCl ini. AgCl dia akan mengalami kesetimbangan dan membentuk ion Ag+ dan Cl- dengan hasil kali kelarutan sebesar 1,6 kali 10⁻⁻10. Nah, 10⁻⁻10 ini kan kecil sekali. Jadi dapat dikatakan garam ini memang sifatnya sukar larut dalam air. Nah, bagaimanakah biar dia bisa larut? Caranya dengan ditambah NH4OH. Nah, NH4OH ini dia kan terdiri dari NH3, dan H2O ya. Amonium hidroksida, amonia sama air. Nah, NH3 ini dia akan terikat pada ion Ag+, sehingga akan membentuk dengan rumus molekul Ag NH3 2 kali dengan muatan +1. Seperti itu. Kemudian timbullah reaksi ini. Reaksi ion kompleksnya adalah Ag+ ditambah 2NH4OH. Nanti produknya adalah ion kompleksnya ini AgNH3 2 kali +1 dan H2O. Kemudian K-formnya adalah AgNH3 2 kali ya, ini kurang 2. Nah, NH3 2 kali. Konsentrasinya dibagi konsentrasi Ag+ dan konsentrasi amonium hidroksidanya dipangkatkan 2, dipangkatkan koefisiennya. Sehingga hasilnya adalah 1,6 kali 10⁻⁷. Penambahan NH4OH ini menyebabkan kesetimbangan kelarutan AgCl bergeser ke kanan. Kenapa? Karena NH4OH ini kan lebih suka NH3-nya berikatan dengan Ag+, sehingga AgCl ini akan menghasilkan Ag+ dan Cl- yang lebih banyak, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Seperti itu. Kita tulis reaksinya semua terus ditotal ya.
Yang pertama, kesetimbangan ion kompleksnya. Reaksi ini kita turunkan ke bawah. Ag+ ditambah 2NH4OH. Terus produknya adalah ion kompleks ditambah air. Kemudian kesetimbangan kelarutannya adalah ini ya, AgCl ini akan terurai menjadi Ag+ dan Cl-. Kita tulis di bawah, kemudian kita total. Kita hilangkan jenis zat yang sama ya. Di ruas kiri dan ruas kanan ini sama, sehingga sisanya adalah AgCl, terus 2NH4OH diturunkan, kemudian ion kompleksnya, terus air, dan ion klor. Sehingga dapat dituliskan rumus kesetimbangannya adalah konsentrasi ion kompleksnya dikali konsentrasi Cl-1 dibagi konsentrasi dari amonium hidroksida dipangkatkan 2, dipangkatkan koefisiennya. Kenapa GCl sama 2O-nya ini nggak masuk? Karena dia fasenya adalah solid dan liquid. Sementara yang dibutuhkan untuk rumus kesetimbangan itu adalah fase yang larutan, fase aqueousnya. Seperti itu. Ini kan terbentuk dari dua rumus ya sebenarnya ya. Dari K-form sama K-nya AgCl ini. Sehingga dapat dituliskan K-form dikalikan KSP. K-form kan nilainya 1,6 kali 10 pangkat 7 ya tadi. Kemudian dikalikan 1,6 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 2,56 kali 10 pangkat min 3. Kita lihat di sini nih, 2,56 kali 10 pangkat min 3, dia itu hasilnya lebih besar daripada 1,6 kali 10 pangkat min 10, ya kan? Ini pangkatnya min 10, dia pangkatnya min 3, sehingga lebih besar ini. Jadi lebih mudah larut ini daripada larutan awalnya, seperti itu. Kesimpulannya adalah kelarutan garam yang sukar larut dapat ditingkatkan dengan mengubah salah satu ionnya menjadi ion kompleks yang mudah larut. Seperti itu. Jika teman-teman mau tahu garam-garam apa saja yang sukar larut, teman-teman bisa cek di Google. Tabel kelarutan garam itu banyak ya di Google. Nah, itu bisa dicek. Sekarang masuk ke 5, yaitu penambahan ion sejenis. Oke, kita ambil contoh garam-garam ini. Ada AgCl, ada NaCl, ada CaCl, ada AlCl3. Dia memiliki kesamaan apa? Keempat-empatnya. Iya, kesamaan memiliki ion Cl- ini. Tapi ketika sebuah misal ada NaCl ini ya, ada larutan NaCl dimasuki CaCl2, maka kelarutan senyawa akan berkurang karena Cl ini konsentrasi Cl-nya, konsentrasi Cl-nya. Nah, ini semakin banyak. Jadi larutannya akan semakin turun seperti itu. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi ion sejenis dalam contoh ini adalah Cl-. Jika dia meningkat, maka kelarutan juga akan turun. Seperti itu. Ya, untuk penambahan ion sejenis ini akan lebih kita dalami, kita bahas tuntas di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jika ada yang kurang teliti dan sebagainya, terima kasih.